Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Pemalang, Jawa Tengah diduga telah melakukan tindakan pelecehan seksual kepada sejumlah anak. Meski keluarga korban telah melaporkan kasus ini, namun hingga saat ini belum ada langkah konkret dari Polres Pemalang. Lantas bagaimana perjuangan korban dan keluarga mencari keadilan? Dan mengapa polisi belum juga menangkap pelaku? Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Profesi aparatur sipil negara atau ASN belakangan menjadi buah bibir di kalangan publik. Terkuaknya kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak rupanya berbuntut panjang. Temuan harta kekayaan sang ayah yang merupakan pejabat pajak dengan nilai fantastis juga ikut dipertanyakan. Terlebih harta kekayaan tersebut ditengarai belum seluruhnya dilaporkan pada LHKPN. Padahal sebagai aparat negara terlebih di bidang perpajakan, seorang pejabat seharusnya bisa memberi contoh yang baik terhadap masyarakat. Aksi ASN melanggar hukum juga terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Diduga seorang ASN dari Badan Pertanahan Nasional Pemalang melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah anak. Hingga kini kasus ini mandek di Polres Pemalang padahal sudah dilaporkan sejak November 2022 oleh orang tua korban. Menurut penuturan orang tua korban yang kami temui, peristiwa kekerasan seksual dialami anaknya saat duduk di bangku sekolah dasar. Sang anak yang kini duduk di bangku sekolah menengah pertama baru melaporkan aksi bejat oknum ASN tersebut karena tidak mengerti bahwa dirinya mengalami pelecehan. Barulah setelah mendapat sosialisasi dari guru bimbingan konseling di sekolahnya, sang anak pun memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang telah disimpannya selama 4 tahun. Dan sangat terpukul sekali karena apa? Saya sendiri terhadap anaknya si pelaku itu sangat baik sekali. Setelah itu ya, setelah dari BK itu si anak saya itu menceritakan sama istri terutama karena yang kebetulan awal menghadapi Ustazah BK itu langsung istri. Itu menceritakan istilahnya kejadian pelecehan, yaitu terutama di rumahnya ibu mertuanya pelaku itu sempat saat bersamaan dengan anaknya si pelaku masih berbaring nonton video. Nah, untuk pelakunya sendiri itu merangkul dalam posisi anak saya itu masih tengkurap gitu. Nah, itu setelah itu di samping itu si tangan anak saya itu ditarik untuk menuju alat vital. Tapi anak saya refleks, langsung refleks, nggak mau gitu. Nah itu, dari situ kan termasuknya kan di samping belajar kan istilahnya sudah punya angan-angan jelek. Orang tua korban lainnya juga mengungkapkan kekecewaannya sebab saat ini laporan atas kasus anaknya masih jalan di tempat. Pihak kepolisian dari Polres Pemalang berkilah bahwa kasus ini minim bukti dan juga saksi. Yang dibahas di situ bahwa kasus ini adalah minim bukti dan minim saksi. Dari situ berarti sampai kemarin itu bulan Januari, itu kami sama sekali tidak mendapatkan surat. Bagaimana perkembangan penyelidikan atau apa itu kami tidak mendapatkan. Kami masih di pengaduan. Jadi kemarin waktu terakhir kita yang dipanggil untuk klarifikasi yang mungkin akan menjadi mediasi itu, Pak Kani juga sempat berkata seperti ini. Baik dengan keadaan pengaduan yang seperti ini, kami tidak bisa menjanjikan, kami akan konsultasikan dulu ke jaksa. Apakah kasus ini bisa lanjut ataukah tidak?
Tim Delik juga berkesempatan berbincang dengan salah satu korban. Kepada kami, korban mengungkapkan rasa trauma yang dialaminya pasca peristiwa menyakitkan itu terjadi. Kayak dulu sering nyalain diri sendiri, kenapa kayak nggak minta tolong atau teriak atau gimana gitu. Kadang-kadang masih sering nangis. Iya. Itu ketakutan gara-gara depan rumah pelakunya itu depan rumahku langsung gitu. Korban kekerasan seksual oknum ASN BPN Pemalang lainnya juga mengungkapkan bahwa pelaku juga melakukan aksi eksibisionis terhadapnya. Dirinya tidak menyangka karena sosok tetangganya tersebut sebelumnya dikenal baik. Respon saya sih kaget, shock gitu. Kok ada orang yang kayak gitu. Ya perasaan saya takut saya ada salah apa-apa gitu, padahal kan saya nggak ada salah apa-apa. Terus saya berpikir baik orangnya, tapi sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya gitulah sifatnya. Kami pun mendatangi kediaman oknum ASN BPN Pemalang untuk kami konfirmasi lebih lanjut. Sayangnya saat itu terduga pelaku sedang tidak di tempat. Tim Delik juga mendatangi kantor BPN Pemalang tempat terduga pelaku bekerja. Namun tidak satupun yang bersedia memberikan keterangan. Akhirnya dengan kamera tersembunyi kami berusaha memperoleh keterangan dari pihak BPN Pemalang. Kita masih semacam kayak saya 100%. Karena itu kan sudah di luar ya. Pendapat orang dari kepolisian, dari ini silakan manakala nanti sudah terbukti atau apa baru kantor itu ada BAP ya, pemeriksaan yang bersangkutan dipanggil. Kalau memang terbukti seperti itu kita juga ada penegakan hukuman pegawai. Wah, berarti nanti setelah ada status yang lebih jelas Sudah jelas. Hampir 4 bulan sejak pihak keluarga melaporkan kasus ini, namun hingga kini belum ada perkembangan apapun. Kami pun mencoba mengkonfirmasi hal ini ke pihak Polres Pemalang bersama orang tua korban. Lagi-lagi pihak Polres menolak memberikan keterangan. Kembali dengan kamera tersembunyi, kami mencoba mengorek informasi tentang penanganan kasus ini mengapa jalan di tempat. Kenapa kok begitu lama? Karena pembuktiannya kita yang merasa kesulitan. Itu tadi yang saya jelaskan tadi ya. Di situ kita terkendala alat bukti. Untuk pembuktian setiap kita mengajukan perkara, 2 alat bukti harus terpenuhi. Memang saat kejadian satu TKP, cuma antara korban yang satu dengan yang lain berbeda waktu, nggak bisa saling menyaksikan. Nah, sementara saksi anak-anak di penjelasan ini tadi Dina udah baca kan, diragukan. Ada korban lain, terus ada saksi yang mengetahui itu. Artinya yang dewasa ya kalau bisa ya, karena saksi anak jaksa pun akan berpegangan pada KUHP. Namun Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menepis keterangan pihak Polres Pemalang terkait keberadaan 2 alat bukti dalam kasus kekerasan seksual anak. Menurutnya sesuai Undang-Undang TPKS, salah satu bukti sudah cukup untuk memproses kasus kekerasan seksual. Kalau kita bicara alat bukti, kalau Undang-Undang TPKS ini cukup dengan 1 bukti, kasus ini sudah bisa diberikan pendampingan yang terbaik. Kami harapkan aparat penegak hukum sudah bisa mengacu kepada Undang-Undang 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini dalam memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban dan memberikan efek jerah kepada pelaku. Kasus kekerasan seksual pada anak memang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Sebab kasus ini menimbulkan dampak jangka panjang yang luar biasa bagi korban. Kemudian juga gelisah, ya, malam mimpi buruk, ya, terus kemudian juga menarik diri dari lingkungan, lalu mungkin juga manifestasinya dalam bentuk perilaku agresif, atau mungkin juga dia menjadi pribadi yang berbeda dari kebiasaannya. Dan yang pasti trauma ini bisa muncul nanti dan terbawa sampai dia dewasa. Bisa saja nanti dia trust issue, kehilangan harga diri dan kepercayaan diri, frustrasi, dan yang paling parahnya lagi suicidal ideas, ada keinginan-keinginan untuk mengakhiri hidup karena dia merasa hidupnya udah nggak berguna nih, gitu, akibat luka karena kekerasan tadi.
Kasus kekerasan seksual pada anak tidak hanya menyakiti korban secara fisik, tapi juga menimbulkan luka batin berkepanjangan pada korban. Aparat penegak hukum seharusnya tidak menganggap sepele kasus kekerasan seksual anak. Sebab hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari aksi para predator. Pemirsa, meski banyak lembaga yang menasbihkan sebagai pelindung anak, tapi orang tua berperan penting untuk membentengi anak dari berbagai ancaman. Tak hanya itu, sebagai makhluk sosial, Anda, saya, dan kita semua punya tanggung jawab bersama melindungi anak Indonesia. Demikian Delik kali ini. Saya Anggita Disastra. Sampai jumpa.